Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian yang ada di rumah. Semoga Bapak berharap anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melakukan kegiatan pembelajaran tentang bahasa Arab ini dengan baik dan dengan penuh semangat. Oke, Bapak akan melanjutkan kegiatan belajar kita Lughatul Arabiyyah ad-Darsus Tsani, yaitu pada bab 2 yang Bapak akan ajarkan di sini, yaitu tentang tarkib. Hal-hal yang perlu kalian harus perhatikan dan harus cermati pada bagian ini, apa itu nanti kalimah isim dan kalimah fi'il yang harus kalian kuasai. Baiklah, Bapak akan jelaskan tentang al-jumlah. Al-jumlah ini dalam bahasa Arab artinya, kalau di Indonesia kan kalimah. Jadi jumlah itu artinya kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kata. Jadi berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Jadi jumlah itu kalimat artinya, tetapi kalau kalimah artinya adalah kata. Dan di sini adalah menerangkan tentang jumlah kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah gabungan antara kata. Jadi gabungan antara dua kata itu adalah, atau lebih, itu adalah namanya kalimat. Dan kalimat di sini yang akan dibahas adalah, yang pertama adalah jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu adalah suatu kalimat yang dimulai dengan isim. Isim itu adalah kata benda atau mubtada. Kemudian kalau jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja atau perbuatan. Itulah jumlah fi'liyah. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ingat tadi ya, untuk kalimah isim maka dimulai dengan bentuk yaitu isim atau kata benda. Nah, di sini ada warna hitam yang tebal, ada Thalib, Udaris, Ahmad, La'bul Qurati. Nah, ini di sini merupakan isim. Mengapa ini di depan harus isim? Karena ini adalah jumlah ismiyah, maka diawali dengan kata atau kalimat isim. At-thalibu adalah seorang murid, yadrusu belajar. Mengapa ini yadrusu? Karena ini adalah murid laki-laki. Yadrusu itu fi'il ya. At-thalibu yadrusu, seorang murid, yadrusu belajar, ad-darsu pelajaran, ad-dini adalah agama. Jadi kalau jumlah ismiyah atau kalimat isim diawali dengan isim dulu. Kalau jumlah fi'liyah atau kalimat fi'il, maka kalimatnya diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, ini tinggal dibalik aja. Kalau jumlah ismiyah maka menggunakan kata isim. Nah, fi'il diganti. Yang fi'ilnya, yang pada jumlah ismiyah fi'ilnya berada di depannya isim, maka untuk jumlah fi'ilnya di depan ya, di depan. Yadrusu at-thalibu ad-darsa dini. Nah, dibalik. Yadrusu belajar, dia siapa yang belajar? At-thalib adalah murid, ad-darsa pelajar, ad-dini agama. Jadi tinggal membalik aja. Kalau ismiyah, isimnya di depan. Kalau fi'ilnya di depan. Artinya sama-sama aja, cuma kalimatnya dibalik. Nah, itu. Kalau lebih jelasnya, isim itu ya subjek lah. Kalau fi'il itu adalah predikat. Untuk contoh yang dua, al-mudarisu. Al-mudarisu yarji'u ila nisful marata saniyah. Seorang guru itu adalah kembali ke kelasnya. Al-mudaris ini adalah isim. Yarji'u itu adalah fi'il. Untuk jumlah fi'liyah dirubah.
Al-mudaris pindah ke depannya. Yarji'u pindah paling depan. Itu adalah jumlah fi'liyah. Yang penting pertukaran antara isim dengan fi'il. Kalau kalimah diawali dengan isim kemudian disusul fi'il, maka kalimah itu disebut kalimah ismiyah. Kalau kalimah yang diawali dengan fi'il kemudian baru isim, maka disebut kalimah fi'liyah. Ini contohnya lagi, Ahmadu ya'malul wajibul manzili. Ahmad ya'malu apa? Mengerjakan al-wajibal manzili adalah tugas rumah atau PR. Ahmad mengerjakan PR atau tugas rumah, kewajiban rumah atau PR. Nah, Ahmad ini sebagai isim, ya'malu sebagai fi'il wajibal manzili. Nah, keterangan ya. Kemudian untuk fi'ilnya dirubah. Ahmad pindah ke di setelah ya'malu. Nanti ya'malu fi'ilnya ke depan, Ahmadnya pindah lagi. Nah, seperti itulah perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah untuk untuk ini lagi, itu kan laki-laki semua, ini yang perempuan. Untuk yang perempuan tadi kan at-thalib itu kan laki-laki, ini yang perempuan ya. At-thalibatu, ingat ini tandanya perempuan. At-thalibatu, al-mudarisatu, Fatimah, kemudian istirahat. Nah, ini cumanya perempuan. Kalau perempuan, kalau fi'ilnya, fi'il mudhari'nya bukan ya lagi tapi ta. At-thalibatu tadrusu darsudini. At-thalibatu, seorang siswi itu tadrusu belajar. Nah, ini menggunakan kata tadrusu karena kata ganti siapa? Kata ganti thaliban atau thalibah, ganti perempuan. Kata ganti yaitu ya. Nah, sini sama, untuk jumlah fi'liyahnya tinggal merubah susunan katanya ya, yang fiilnya di depan kemudian isimnya ke belakang, artinya tetap sama. Jadi perbedaannya kalau perempuan pakai tak darusu tak, kalau laki-laki tadi ya darusu. Yang kedua, al-mudarisatu tarji'u ila sofi marota saniyah ya. Ini al-mudarisatu, ini karena perempuan, ini adalah tarji'u, isimnya al-mudarisah, tarji'unya adalah fi'il. Kalau untuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya ke depan tarji'un dulu, baru isimnya al-mudarisatu. Paham ya? Itu adalah perbedaan untuk jumlah ismiyah laki-laki dan perempuan. Kalau yang ini adalah perempuan. Untuk yang ini jumlah ismiyahnya ana sama nahnu ini berbeda ya. Untuk ana kan saya. Kalau jumlah ismiyahnya atau kalimat isimnya ana ini tulis ana aqra'u al-qisah. Ana saya, aqra'u saya membaca al-qisah, yaitu sebuah cerita. Saya membaca cerita. Ana aqra'ul qisah. Nah, ana ini sebagai isim. Aqra'u, mengapa aqra'u? Karena aqra'u ini adalah fiilnya mudhari' pengganti ana, bukan ya, ana aqra'ul qisah. Nah, kalau jumlah fi'liyahnya ananya dihilangi, ananya nggak usah ditulis, tinggal membaca aqra'u. Mengapa ana diganti? Karena ana ini sudah pengganti ana. Jadi aqra'ul qisah itu artinya saya membaca kisah. Artinya sama dengan ana aqra'u qisah, dengan aqra'u qisah ini sama artinya ya. Nahnu artinya kami. Kalau kami fi'il mudhari'nya fi'il mandinya adalah pakai na. Nahnu nasta'iru ba'dal kutub. Ya, nahnu nasta'iru ba'dal kutub. Kalau di sini jumlah fi'liyahnya nahnunya dihilangkan, cuma tinggal nasta'ir ba'dal kutub. Demikianlah ya. Sudah
paham anak-anak tentang jumlah fi'liyah? Nah, sudah paham. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan pelajaran tentang maf'ul bih. Maf'ul bih itu ya kalau istilahnya ya objek lah yang dikenai oleh pelaku, seperti itu. Contohnya seperti ini. Qara'a membaca. Siapa yang membaca? Mahmud. Mahmud. Tadi Mahmud membaca Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Jadi Mahmud membaca Al-Qur'an. Ya. Yang maf'ul bihnya yang mana? Yang warna merah ini. Ciri-cirinya maf'ul bih kan letaknya adalah objek, letaknya bisa di belakang, bisa di belakang. Dan dia harokatnya adalah fathah depan. Al-Qur'ana, nggak boleh Al-Qur'anu atau Al-Qur'ani. Ini adalah ciri-cirinya adalah fathah. Qara baca Mahmud. Siapa Mahmud? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu yang warna merah adalah maf'ul bih, objek-objeknya. Contoh yang kedua adalah ini, tilmidaini ya. Nasoro, melihat. Siapa yang melihat? Al-ustadz tilmidani, 2 murid. Mengapa tilmidaini? Karena muridnya lebih dari 1-2 ya. Tilmidaini. Nah, kantok ya warna merah ini adalah maf'ul bih. Untuk selanjutnya ini ada lagi. Nah, khalabatil fatatul baqarah. Khalabati memeras. Siapa yang memeras? Al-fatatu adalah pemuda. Memeras apa? Al-baqarata adalah sapi. Al-baqarata ini adalah maf'ul bih ya. Dan yang terakhir adalah tubahatil mar'atul to'am. Tubah memasak. Al-mar'ah, siapa yang memasak? Al-mar'ah adalah seorang wanita atau perempuan. At-to'am, makanan. At-to'ama ini adalah maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu objek yang dikenai adalah sasaran. Siapa yang mengenai? Yang mengenai adalah subjeknya. Demikianlah pembelajaran tentang lughatul arabiyah yang berkaitan dengan at-tarkib ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.